Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warningsih. Saya Tasya Septidina. Kami dari kelas 11 TKJ 2 SMK Diponegoro, Karanganyar. Kami akan menjelaskan tentang kunjungan industri di PT Indosat Jatiluhur, Purwakarta, Bandung. Kita mulai pembahasan dari sejarah Indosat yang akan dijelaskan oleh Saudari Warningsih. Sejarah Indosat berdiri pada tanggal 20 November 1967. Status PMA atau penanaman modal asing. Pemegang saham sebesar 100% BITT International Telephone and Telegram. Pada tahun 1980, pemerintah Republik Indonesia akuisisi sebesar 100% saham ITT. Status BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Lanjut ke komposisi pemegang saham tahun 2002. 1. STT atau Singapore Teknologi Telemedia sebesar 42%. 2. Publik sebesar 43%. Pemerintah Republik Indonesia sebesar 15%. Lanjut ke komposisi pemegang saham tahun 2009 sampai sekarang. 1. Gandar Telekom atau Ooredoo sebesar 65%. Pemerintah Republik Indonesia sebesar 14%. Publik sebesar 21%. Pada tahun 2015, secara resmi PT Indosat menjadi Indosat Ooredoo. 2. Pemerintah Republik Indonesia sebesar 14%. Ketiga, publik sebesar 21%. Pada tahun 2015, secara resmi PT Indosat menjadi Indosat Ooredoo. Pada tanggal 9 Juli 1976, Palapa A1 diluncurkan Palapa generasi A dalam proses pabrikasi di Boeing Space System, El Segundo, Amerika Serikat. Makna sumpah tersebut sejalan dengan fungsi satelit yang dapat menjangkau kebutuhan telekomunikasi. Makna sumpah tersebut sejalan dengan fungsi satelit yang dapat menjangkau kebutuhan telekomunikasi, sehingga daerah terpencil di seluruh Nusantara. Oleh sebab itu, sistem komunikasi, sistem domestik oleh Indonesia dinamakan Palapa. Nama tersebut dipilih oleh Presiden Soeharto pada bulan Juli 1976. Sumpah tersebut sejalan dengan fungsi satelit yang dapat menjangkau kebutuhan telekomunikasi, sehingga daerah terpencil di seluruh Nusantara. Oleh sebab itu, sistem komunikasi, sistem domestik Indonesia dinamakan Palapa. Nama tersebut dipilih oleh Presiden Soekarno pada bulan Juli 1975. Lanjut pabrikasi yang akan dibacakan oleh Saudari Tasya Septidina. Pabrikasi 1. Pada tanggal 18 September 2008, Indosat Project Team dan Residence Engineer berfoto bersama di latar belakang servis model Palapa D di fasilitas Thales Alenia Space, Prancis. 2. Pada tanggal 12 September 2008, proses pabrikasi servis model Palapa D di fasilitas Thales Alenia Space, Prancis. 3. Pada tanggal 23 Juli 2009, tim Indosat yang terdiri dari komunikasi CEO dari Project Management Team berkunjung ke fasilitas Thales Alenia Space di Cannes, Prancis dalam rangka mempersiapkan pengiriman Palapa D ke Siang Rep rakyat Cina. 4.
Pada tanggal 7 Agustus 2009, roket tingkat pertama dari 3 tingkat roket Long March 3B saat menjalani proses can landing setelah dikirim dari Beijing menggunakan kereta api. 5. Pada tanggal 30 Juli 2009, tepat pukul 2:19, satelit bisa bergerak dari Cannes menuju Nice Airport di Prancis. Keenam, pada tanggal 1 Agustus 2009, kontainer berisi satelit Palapa D dalam proses unloading dari pesawat Antonov 124 milik Volgograd di Bandara Xiaohong Rip rakyat Cina. Lanjut ke sistem komunikasi satelit. Definisi komunikasi: proses atau aktivitas pertukaran atau penyampaian informasi dari satu tempat ke satu tempat lain atau lebih. Lanjut ke sistem komunikasi satelit. Definisi komunikasi: proses atau aktivitas pertukaran atau penyampaian informasi dari satu tempat ke satu tempat lainnya atau lebih. Tipe komunikasi ada 2, yaitu satu arah dan 2 arah. Media komunikasi ada 3, yaitu 1. Microwave atau terestrial, 2. Kabel atau FO, 3. Satelit. Lanjut ke satelit komunikasi. Satelit adalah responder atau penggolang yang diletakkan di angkasa bagian utama dari satelit. Satelit adalah transponder berfungsi menerima sinyal dari bumi, menguatkan, mengubah ke frekuensi downlink, dan memancarkan kembali ke bumi. Lanjut, orbit satelit. Polar orbit. 1. Orbit kutub berguna untuk melihat permukaan planet. 2. Menyediakan cangkupan keseluruhan dengan memindai seluruh permukaan bumi dengan satu satelit. 3. Tidak digunakan dalam telekomunikasi. 4. Digunakan untuk navigasi, meteorologi, pemetaan, dan penggadaian jatuh, dan lain-lain. Kita lanjut ke circular VOW atau real orbit. 1. Tambak bergerak pada titik tetap di permukaan bumi atau geostasioner. 2. Orbit satelit pada ketinggian 36.000 km. 3. Geosynchronous (geo-earth) dan synchronous bergerak pada laju yang sama. 4. Terlihat dari 1/3 permukaan bumi. Kita lanjut ke spesifikasi Palapa D. Nama satelit Palapa D. Pembuat Thales Alenia Space dari Perancis. Platform Spacebus 400B. Berat 4.100 kg. Power 6 kW. Slot orbit 103 DBT. Transponders 24 standar. C-band 11 extended. C-band N5 KU bands. Polarisasi linear V per H untuk C-band, H- untuk KU bands. Kendaraan peluncur Long March 3B Cina diluncurkan pada tanggal 31 Agustus 2009 dari Xi'an Space Center, Cina. Masa hidup 15 tahun. Lanjut ke pusat pengendali satelit Palapa D di Jatiluhur. 3 stasiun bumi digunakan untuk mengendalikan satelit Palapa D, antara lain yaitu 1. MCS
Jatiluhur (stasiun utama). 2. BCS yang berada di Denpasar (adalah stasiun cadangan. 3. Trun Aron Rangging, stasiun yang berada di Medan. Di MCS Jatiluhur, 3 bagian yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan satelit Palapa D. Antara lain yaitu 1. Operasi kontrol satelit atau OPDAL. 2. Operasi kontrol komunikasi atau OPCOM. 3. Operasi pemeliharaan atau OPHAR. Waktu kerja 24/7. Dan SDM atau sumber daya manusianya sebanyak 8 orang. Lanjut. Pusat Pengendali Satelit Palapa D Jatiluhur. Kegiatan OPHAR. 1. Pemelihara preventif dan korektif untuk semua peralatan di ground stasiun Jatiluhur. 2. Pemelihara preventif dan korektif untuk perangkat lunak, kontrol satelit, dan peralatan komputer. Mengelola suku cadang, alat ukur, dan alat bantu. 4. Melakukan uji terima untuk peralatan baru dan rekondisi. 5. Stop konfigurasi dan mengoperasikan untuk peralatan ground stasiun. 6. Troubleshooting, menganalisis masalah sistem atau peralatan dan pemecahan masalah. 7. Mendukung departemen lain. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.